Jadi ayat yang dibacakan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tahu apa artinya itu? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membanding-bandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah banding-bandingkan antara dua muslim, dua orang muslim, dua orang pengikut Rasulullah SAW. Dua ini adalah umat Islam, sama-sama Islamnya, tapi yang satu beribadah tapi nggak ngerti, tidak tahu dalil, tidak paham ayat, tidak paham hadis. Beribadahnya itu milu-miluan. Dia beramal, dia beribadah atas dasar keyakinan doang. Jadi modalnya beribadah, modalnya beragama Islam itu hanya yakin doang, hanya modal percaya doang. Kenapa sudah sembahyang? Oh, orang ibu bapak saya sholat. Artinya dia itu beribadah karena faktor lingkungan. Kenapa sudah baca Al-Quran? Oh, orang di sekeliling saya baca Al-Quran, saya ikut-ikutan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Hanya biru-biruan atas dasar kepercayaan, atas dasar keyakinan doang. Bagaimana orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini tentu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang yang beribadah atas dasar iman, keyakinan, percaya. Tapi yang menjadi pembandingnya adalah walladzina utul ilma darajat. Sedangkan orang yang beribadah, beramal atas dasar ilmu, bukan hanya percaya doang, bukan hanya yakin doang, tapi dia memiliki ilmu, dia memiliki pengetahuan, maka yarfa'illahu walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Orang yang beribadah atas dasar ilmu jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang beribadah tapi jahil, tidak berilmu, masih awam, hanya modal yakin doang. Beberapa derajat katanya. Jadi orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Nah, beberapa derajat ini pastinya berapa derajat? Sebab seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas mengatakan jarak antara orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu itu 700 derajat. Berapa? 700 derajat. Apa artinya derajat? Iya, itu terjemahannya. Tapi paham nggak sih derajat itu artinya apa? Hah? Tingkatan. Tingkatan atau tangga. Ya. Kalau lemari yang ada laci-lacinya itu, laci dalam bahasa Arabnya apa? Durjun. Durj. Yang artinya lemari, laci. Laci yang tersusun. Jadi derajat itu bisa diartikan tangga, bisa diartikan tingkatan. Nah, jarak antara orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu itu ada 700 derajat atau 700 tangga. Kita dari luar, ketika masuk di ruangan ini kita menaiki beberapa tangga kan? Ada berapa tangga? Ada yang pernah ikut? Ada 2 tangga. Satu tangga itu ukurannya berapa senti?
Nah, sekitar 30-40 cm satu tangga. Untuk nyampe di sini butuh kita melewati 2 tangga, yang mana satu tangga itu ukurannya 30 sampai 40 cm. Paham ini? Berarti berapa menit atau berapa detik yang kita butuhkan supaya sampai ke sini? Hanya beberapa detik doang, ya kan? Karena hanya 2 tangga dan ukuran satu tangga itu 30 sampai 40 cm. Nah, ketika sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah yang dibacakan oleh ketua yayasan tadi di awal, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat, jarak antara orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu itu 700 derajat atau 700 tangga. Satu tangga itu ukurannya berapa senti? 40 sampai 30. Tidak. Satu tangga itu ukurannya 500 Senti. tahun. Hah? 500 tahun ukuran segi tangga itu. Satu tangga, jarak antara kita dengan para ulama, dengan para aulia itu 700 derajat, 700 tangga. Satu tangga itu tidak berukuran 40 cm, tapi 500 tahun. 500 tahun kita ukur dia baru ketahuan berapa kilo panjangnya ukuran satu tangga. Paham ini? Itu satu tangga 500 tahun. Sementara ada berapa tangga supaya bisa nyampe di tingkatan para ulama? 700 tangga. Ya Allah, berarti berapa juta abad yang kita butuhkan supaya bisa mengejar tingkatan para ulama. Nah, ya, tidak bisa, tidak mampu kita kejar. Bagaimana caranya? Ada jalan pintas, yaitu apa? Menempuh jalan pendidikan, menambah wawasan, menambah ilmu. Itu gunanya orang tua sida menyerahkan sida di pondok pesantren As-Somadi NWD ini. Paham ini adik-adik sekalian? Maka dari itu hadis yang kedua yang dibaca oleh ketua yayasan tadi apa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang perhatikan? Apa itu? Talabul ilmi minal mahdi. Sepertinya Ustaz ini sudah SMS ke ketua yayasan minta bocoran, ya, nyontek jalan-jalan. Enggak? Alhamdulillah enggak. Talabul ilmi atau umumul ilma minal mahdi. Apa artinya adik-adik? Tuntutlah ilmu dari sejak berada di buaya, di gendongan, sejak digendong sama ibu bapaknya, sejak masih kecil, sejak masih sampai kapan? Sampai yang lahat. Bukan sampai mati, tapi sampai masuk ke dalam liang lahat. Kenapa tidak mengatakan sampai mati? Minal mahdi ilal mauti. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu tidak ada istilah mati. Menuntut ilmu itu sampai kiamat. Sampai liang lahat itu adalah kelas, ruang belajar. Jadi menuntut ilmu itu sejak kita di pangkuan ibu bapak sampai ke ruang belajar yang namanya liang lahat. Di situ masih belajar. Selama Anda berada di dalam liang lahat, dalam kubur itu masih belajar terus sampai kiamat itu. Alhamdulillah ada yang sekalian. Makanya pembacaan talqin itu disyariatkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuntut ilmu itu sampai masuk ke dalam liang lahat, berarti di dalam liang lahat itu masih bisa dituntun, dibimbing, diajar oleh pembaca talqin, dikasih bocoran jawaban ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Paham ini? Artinya apa?
Walaupun seumur hidup kita dari kita kecil sampai meninggal terus kita belajar tidak putus-putus, tidak ada istirahatnya, masih ilmu kita tidak seberapa karena ilmunya Allah itu maha luas. Paham ini adik-adik sekalian? Sebenarnya ini saya mau curhat dikit sama Bapak Ibu sekalian. Saya bentar dulu. Oh, KWDI. Ya. Saya terus terang ini ditunjuk sebagai ketua panitia hulu KWDI. Dan hari ini kita sebenarnya dihimbau untuk hadir di acara pengajian di Musola Al-Anwar yang insya Allah akan disampaikan pengajiannya oleh tuan rumah. Habis itu sebenarnya ada pertemuan ya terkait persiapan menyambut usaha yang terjadi. Saya pinang sebenarnya ini hadir apa enggak di sini? Apakah di sini pengurus akan mengerahkan santri-santriwatinya untuk ikut pengajian di Al-Anwar apa tidak? Karena saya keluar dari rumah tadi di depan biru itu sudah ramai. Terap-terap mobil-mobil menurunkan santri-santriwati. Nah, jadi kenapa saya sampaikan ini? Saya tidak ingin berlama-lama. Saya ingin habis ini mengejar pengajian PGP. Jadi saya tidak ingin memperpanjang kalam, tapi karena kita sama-sama menyambut tahun baru Hijriah, ada satu pesan dari saya. Satu Hijriah itu jatuhnya tanggal 1 apa? Tanggal 1. Hari Sabtu atau hari Ahad sih? Satu ya? Nah, ini saya minta sama adik-adik, begitu juga dengan bapak-bapak ibu-ibu. Tanggal 1 itu siapkan kertas, ya. Tapi jangan kertas yang kecil-kecil, kertas yang kayak gini lah. Ya. Dan siapkan pena. Kalau bisa spidol. Tapi jangan spidol yang dipakai untuk tulis di papan, nanti tebal jadi. Ya, spidol yang kecil. Yang penting tidak mengandung besi, tidak mengandung tembaga. Paling bagus pakai penyuhin gigi juga kecilan, terlalu tipis. Pakai pena yang digunakan oleh para ahli kaligrafi, itu tahu ya. Pakai kayu atau tusuk sate, tapi bukan tusuk sate yang tajam itu, ada yang agak tumpul modelnya, bisa diukir, bisa disilet, dibentuk supaya intinya yang ahli kaligrafi ngerti ya. Tapi paling gampang dia pakai spidol. Yang penting jangan ada kandungan besinya. Ya, ada kandungan tembaganya. Itu usahakan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya. Sebanyak 113 kali. Berapa kali? 113 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap menulis usahakan tahan napas. Setiap kita menulis, misalnya tahan napas nih, misalnya udah mau habis napasnya pas Ar-Rahman, pas kita tarik napas, lepas tulisannya apa nih? Usahakan selama menulis itu sedang dalam keadaan menahan napas. Jangan napas pas sedang menulis. Kemarin mau nebus yang usahakan juga dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat. Ini saya sampaikan apa supaya terasa khasiatnya. Karena saya yakin banyak yang sudah lakukan, tapi tidak memperhatikan persiapan-persiapan yang tadi atau adat-adat yang tadi. Ya. Jadi menghadap kiblat dalam keadaan wudu, ketika menulis, selama menulis itu dalam keadaan menahan napas, usahakan maka semua penghuni rumah
dan semua isi rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dibawa insya Allah bisa menjadi hasilan. Apalagi kalau ditaruh satu aja di pondok pesantren ini, insya Allah akan dijauhkan dari gangguan jin atau orang yang mau nyeherin, mau nyantet, mau berbuat jahat sama kita. Insya Allah jauhkan. Jadi hasilnya mengundang rezeki, mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita khawatirkan. Gitu. 3, 1. Oh, ya. Ditulis di atas A. Nah, jumlahnya 200. Bisa ketinggalan. Bagus. Ya, harus konsen. Walaupun ada anak-anak kita yang kecil-kecil memang susah diatur. Tapi ini ujian. Ya. Ini ujian untuk yang besar-besar, yang dewasa-dewasa ini melatih konsentrasi kita. Dulu ada seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dulu begini, dulu seperti ini kasual di depan orang banyak, walaupun dari seorang tuan guru. Itu zaman dulu. Nggak cocok tuan guru dulu seperti ini di depan masyarakat. Mohon maaf ini tadi. Ya. Pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mungkin pelungguh tidak asing. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pendiri tarekat Qadiriyah Jailani. Ulama besar, wali kutub, ilmunya luar biasa, solehnya luar biasa. Ada satu murid yang setia, itu merekrut temannya, mengajak temannya ngaji. Ya kayak santri di sini mencari murid baru lah, coba adik-adik ini yang di depan ini konsen dong. Iya. Ada depan. Tidak usah peduli yang di belakang. Makanya saya ceritakan kisah ini. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid. Muridnya ini mengajak temannya untuk ikut ngaji. Ayo kita ngaji di pondok Aswamadi katanya. Bayangkan seolah seperti itu. Ayo kita ngaji di pondok pesantren Aswamadi. Ada tuan guru namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, luar biasa ilmunya, tinggi ilmunya. Akhirnya ikut dia. Pas sedang ngaji diperhatikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu seperti ini. Yo, kata anak ini yang tumben ikut ngaji. Tuan guru kok begini caranya, tak sopan, tak layak. Nah, masa yang begini tuan guru akhirnya minta izin dia pulang. Tak mau dia ikut bergabung di pondok pesantren Aswamadi. Temennya yang ngajak ini nanya, kenapa sudah cepat sekali pulangnya? Masa sudah tidak menikmati hebatnya ilmu tuan guru Abdul Qadir Al-Jailani tadi? Aduh, katanya, masa saya perhatikan kakinya Syekh itu seperti itu. Kaget murid yang lama ngaji ini, masa katanya? Iya, saya lihat dia dulu begini. Kok saya tidak perhatikan? Akhirnya murid ini nanya ke gurunya, betul ke? Lungguh tadi waktu pengajian dulu seperti ini. Betul. Kenapa tuan guru? Supaya teman sida itu tidak bergabung di pondok ini karena dia penyakit. Karena dia bawa penyakit. Karena dia tidak bisa diatur. Kalau dia masuk akan membawa mudarat kepada santri yang lain. Sengaja saya dulu seperti ini supaya dia tidak perhatikan mahal ilmu saya ini. Sengaja saya begitu supaya dia tetap pergi. Artinya apa? Jangan sida mengikuti guru sida lantaran penampilannya, lantaran pakaiannya atau apanya, atau gagahnya, jeleknya. Gak usah peduli. Ikuti guru itu karena ilmunya. Jangan sida hormat sama guru sida pada saat dia pakai imamah, pada saat dia pakai sarung. Nanti sida ketemu dia pakai kaos, dia pakai topi bag, sida nggak mau salami dia. Yang sida hormati ini adalah pakaiannya atau ilmunya. Paham nggak ya sekalian? Jadi
Di sini kita diuji kesabaran kita sebagai guru. Di sini diuji konsentrasi kita, kekhusyuan kita ketika menuntut ilmu. Kembali kepada hijrah. Tadi saya bilang hijrah itu dibagi menjadi 3. Ada istilah hijrah sughra. Ada istilah hijrah sughra. Apa itu hijrah sughra? Hijrah kecil. Apa? Terus dijawab apa tadi? Oh ya, hijrah sughra artinya hijrah kecil, memang betul. Tapi apa keterangannya? Hijrah sughra itu ngungsi sebenarnya. Hijrah itu artinya ngungsi. Apa artinya hijrah? Ngungsi. Nah, kalau hijrah sughra itu berpindahnya kita, fisik kita dari satu lokasi, dari tempat ke tempat yang lebih nyaman, lebih baik, lebih layak. Paham ini? Paham. Misalnya sekarang kita berada di dalam, tiba-tiba boyor atau gempa, apa yang terjadi? Lari. Kita akan lari kemana? Keluar. Kemana? Ke lapangan kan? Ya. Itulah yang namanya hijrah. Kita akan mengungsi dari ruangan ini ke tempat yang lebih aman menurut kita. Paham ya? Paham. Kalau kebetulan kita di luar terus gempa, kemana kita lari? Diam. Kalau kita di luar terus gempa, kemana kita lari? Diam. Kita akan diam di luar atau mencari tempat yang lebih luas, ya kan? Kalau sudah lari masuk ke dalam, masuk apa? Nah, sekarang kalau terjadi gempa, perlu ketua yayasan ngambil mic kemudian mengumumkan, Bapak Ibu santri-santriwati, terjadi gempa, silahkan keluar, silahkan berhenti belajar dulu. Tidak perlu itu, dengan sendirinya kita lari. Berhenti belajar dengan sendirinya kita akan lari. Paham ini? Paham. Tidak perlu diingatkan. Berarti hijrah sughra yang dibutuhkan itu hanyalah kesadaran doang. Tidak perlu capek-capek kita berikan peringatan, nasihat. Paham ini? Paham. Misalnya adik-adik sedang di luar, jalan kaki, turun hujan, kita tidak bawa payung. Apa yang terjadi? Sudah akan lari mencari tempat teduh. Kalau sudah punya payung, sudah buka payungnya. Itulah yang disebut dengan hijrah sughra. Berpindahnya fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, tempat yang lebih nyaman. Paham ini? Paham. Kalau hijrah kubra itu adalah hijrah keadaan. Berpindahnya kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dari satu status yang ke status yang lebih baik. Misalnya hari ini Sida sadar bahwa Sida ini tidak tahu bagaimana cara sholat duha. Yuk, dari mana Sida sadar kalau Sida tidak bisa sholat duha? Teman-teman Sida sholat, dia sholat duha, Sida tidak tahu caranya. Berarti saat ini Anda tidak tahu. Berusaha Sida belajar bagaimana cara sholat duha, itu namanya hijrah kubra. Berusaha kita berpindah dari satu keadaan kita malas menjadi rajin, dari bodoh menjadi orang pintar, dari jomblo menjadi pasangan, punya pasangan, belum menikah menjadi keluarga, ya. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, begitu. Paham ya? Paham. Dari kondisi di mana badan kita beris, bau, tidak pernah mandi,
Ya. Orang tutup hidung, kita sadar bau busuk kita ini mengganggu penciuman orang lain. Kita mandi pakai parfum, itu pakai deodoran, itulah yang disebut dengan hijrah kubur. Hari tahun kemarin guru kita ngomel melulu, diomelin terus kita berusaha. Tahun berikutnya guru kita cinta sayang sama kita, memberikan hadiahnya kepada kita. Paham ini? Artinya apa? Kita berusaha supaya akhlak kita semakin hari semakin bagus, ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Walladzina utul ilma, semakin berumur ilmu kita semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, ya. Jadi hijrah itu ada berapa? Ada istilah hijrah Syukur. apa itu hijrah syukur? Berpindahnya Berpindahnya fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lain. dari lantai satu ke lantai dua, dari ruangan ke ruangan yang lain. Ya. Kalau hijrah kubro apa? Berpindahnya Berpindahnya keadaan kita, status kita, sifat kita, akhlak kita dari sifat yang buruk menjadi baik. Ya. Kemarin kita kurang ilmu kita, besok bertambah ilmu kita. Kemarin kita masih jomblo, janda, duda, besok insya Allah menjadi orang yang laku, punya pasangan, ya, punya keluarga. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman tidak bisa lebih dari ini. Dan saya rasa sudah banyak ya yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan di tahun baru 1444 Hijriah ini nasib kita tambah baik ya. Keadaan kita dan keluarga kita lebih baik. Mudah-mudahan yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, yang kemarin baik menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan pondok pesantren kita semakin hari semakin maju, semakin sukses, semakin bertambah jumlah siswa-siswinya, guru-gurunya tambah semangat mengajar, murid-muridnya semakin bertambah semangatnya belajar. Mudah-mudahan bantuan rezeki yang diperoleh oleh pondok ini, kalau kemarin banyak, besok tambah banyak ya. Mudah-mudahan yang kemarin sedikit sekarang menjadi banyak. Intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi hidup kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wa la ila sabilil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.